Selamat siang, ini benar dengan Selamat siang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, kabar saya boleh silakan mengunjungi tempat duduk yang sebelahnya. Duduk sini aja. Oke, baik, silakan. Saya akan duduk di sebelah sini. Apakah tidak mengganggu kenyamanan kamu? Tidak mengaku sih. Oke, baik, terima kasih banyak. Sama. Oke, bagaimana nih Agis kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Untuk perjalanan ke sini apakah tidak ada kendala, lancar? Alhamdulillah lancar, cuma tadi sedikit ada macet di sebelah sana. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya saya berterima kasih banyak ya kepada Agis sudah berkenan hadir pada sesi konseling hari ini. Nah, sebelumnya saya sudah menerima intake info yang sudah Agis isi. Apakah itu Agis yang isi sendiri? Ya, tentu saya isi sendiri. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi aktivitas akhir-akhir ini apa? Kalau saya boleh tahu. Aktivitas akhir-akhir ini ya istirahat di rumah karena lagi sedang cuti juga dari pekerjaan. Oh, sedang cuti ya, baiklah kalau begitu. Jadi saya tidak, apakah saya tidak mengganggu waktu istirahat kamu? Saya mengganggu karena sedang pergi. Oke, baiklah kalau begitu. Saya berterima kasih banyak ya. Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Sani Putri Kamila. Saya mahasiswa Universitas Madya Tasikmalaya. Nah, saya sudah mengenal Agis selewat ya dalam intake info. Boleh Agis memperkenalkan diri kembali? Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Agis Nurul Mujaki. Saat ini saya sedang bekerja di suatu perusahaan. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi Agis ini sekarang jadi karyawan ya di Ya, suatu perusahaan. jadi karyawan. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelumnya pernah ikut konseling nih? Sebelumnya belum sih, baru ini. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi belum tahu ya apa itu konseling? Belum. Oke, di sini saya izin memperjelas ya untuk apa sih itu konseling itu ya. Nah, konseling merupakan hubungan profesional antara saya di sini menjadi konselor dan Agis menjadi klien, di mana dalam konseling ini kita melakukan diskusi tatap muka. Nanti Agis boleh menceritakan permasalahannya kepada saya. Nah, di sini saya sebagai konselor tentunya membantu Agis atau sekarang menjadi klien untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Agis hadapi sekarang. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, baiklah, alhamdulillah kalau dapat dipahami. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kontrak selama konseling kita berjalan. Nah, kali ini kita akan melakukan 3 sesi atau 4 sesi, boleh nanti kesepakatannya kita kesepakati berdua. Nah, untuk setiap sesinya itu biasanya menghabiskan waktu 30 atau 30 sampai 45 menit, tetapi itu juga kembali lagi dengan kesepakatan kita berdua. Nah, kalau seperti itu oke. Lalu dalam konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Agis tidak perlu khawatir cerita yang Agis akan ceritakan pada sesi konseling dari awal hingga akhir tersebarluaskan oleh pihak yang lain. Kalau boleh tahu sesi konseling ini yang boleh mengetahui siapa aja? Mungkin buat semua orang juga nggak apa-apa sih ya. Oh, tidak apa-apa kalau saya sharekan buat tugas ya. Oke, baiklah kalau begitu. Tetapi insya Allah cerita yang sudah kita ceritakan tidak akan tersebar luas
tanpa seizin Agis ya. Ya. Oke. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Tentunya Agis datang ke sini pada hari ini dengan rasa sukarela, dengan tidak ada paksaan dari siapa-siapa, tanpa paksaan dari saya juga ya. Tentunya sukarela dalam hati Agis sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, selama sesi konseling berjalan, Agis boleh menceritakan semua permasalahannya itu terbuka gitu. Jangan khawatir dan jangan takut gitu ya, harus terbuka dalam sesi konseling agar Agis juga menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang nanti Agis ceritakan. Oke, lalu bagaimana? Apakah Agis bersedia untuk mengikuti sesi konseling dari awal hingga nanti akhir sesi? Bersedia. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga Agis sudah percaya gitu ya kepada saya. Oke, lalu saya sudah membaca sekilas sih untuk informasi yang sudah kamu isi. Nah, jadi apa nih yang akan kamu ceritakan pada hari ini? Mungkin tentang masalah pekerjaan aja sih. Oke, masalah pekerjaannya. Lalu? Mungkin itu saja dulu. Oke, masalah pekerjaan ya. Masalah pekerjaan nih. Apa nih masalah dalam pekerjaan Agis? Jadi masalah pekerjaan saya itu saat ini karena di tempat kerja saya itu banyak orang yang sudah berumur 35 ke atas ya. Jadi saya agak-agak khawatirnya itu ya ketika kita mau berbicara atau bercanda itu pun harus benar-benar dijaga. Jadi takutnya nanti salah ngomong apa salah gimana kan, karena dia udah dewasa ya, berbanding jauh juga umurnya dengan saya karena saya baru 20-an. Oke. Jadi kadang saya agak bingung cemas lah ya cara berkomunikasinya. Oke, jadi permasalahannya itu Agis ini merasa cemas ya tentunya karena di pekerjaan Agis itu memang mayoritasnya sudah dewasa lah tentunya, udah berumur. Nah, sedangkan Agis ini masih muda, tentunya banyak yang harus dipertimbangkan dan bingung ya tentunya bagaimana berkomunikasi dengan orang tua tentunya ya. Oke, jadi perasaan yang timbul pada saat kejadian itu atau kejadian itu gimana perasaan yang Agis rasakan? Ya perasaannya ya pasti khawatir lah ya kan. Khawatir ya tentunya. Maksudnya kan ya begitulah, salah ngomong apa gimana, takutnya namanya udah orang tua kan udah dewasa, takut ini anak kecil bilangnya kayak gini dengan istilahnya ya kan. Oke, jadi Agis tentunya jadi permasalahan itu tuh karena mayoritas orang di pekerjaan Agis mayoritas itu umurnya lebih, jadi hal tersebut itu yang menyebabkan Agis ini khawatir ya tentunya, khawatir akan takut ada salah-salah kata mungkin pemikirannya juga berbeda anak muda dan orang tua ya tentunya. Oke, lalu ketika sedang seperti itu apa yang Agis lakukan biasanya? Ya kadang kerja? Waktu istirahat atau lagi ini ya, kalau lagi ngumpul-ngumpul ya ikut mendengarkan, enggak ikut ini, takutnya kan ya itu tadi, takutnya salah berkomunikasi, nanti takutnya jadi salah paham. Oke, baiklah Agis, jadi kalau permasalahan dia sedang bersama teman-teman di pekerjaannya yang mendengarkan gitu ya, tapi berinteraksi bersama? Kadang ikut berinteraksi ke sesekali lah, enggak
terlalu banyak. Oke, baiklah. Oke, dari rasa khawatir itu, jadi apa nih yang timbul? Karena Ya. khawatir, jadi Agis di pekerjaan apakah mengganggu? Enggak sih, mengganggu, cuma agak sedikit khawatir aja sama cemas. Oke, cemas ya. Cemas seperti apa itu? Ya cemas karena ketakutan, takut salah kata, takut salah bicara. Oke. Takut salah kata ya. Oke, baiklah. Jadi Agis ini tentunya merasa khawatir dan cemas ya, karena hal tersebut menjadikan mungkin Agis jadi apakah tidak percaya diri? Iya sih, agak kurang percaya diri karena ketakutan dan kecemasan itu yang membuat nggak percaya diri. Oke, baiklah. Jadi Agis ini tentunya merasa tidak percaya diri ya, karena mungkin Agis ini junior ya dibandingkan karyawan atau kerja yang lainnya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi dari sesi konseling ini apa nih yang Agis harapkan? Ya intinya itu menemukan solusi dan juga apa ya, buat gambaran saya begitu ketika berkumpul sama teman-teman yang usianya jauh dari saya. Harus bagaimana ya tentunya. Oke, tentunya Agis ini ingin menemukan solusi gitu ya, bagaimana Agis ini bisa percaya diri atau pede gitu ya ketika berinteraksi dengan karyawan yang lain, mungkin yang di umurnya itu di atas Agis tentunya ya. Apakah ada lagi selain itu? Mungkin saat ini cuma itu saja. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi Agis ini mengharapkan hal terjadi dari Agis ini yaitu bisa menemukan solusi bagaimana caranya untuk bisa percaya diri berinteraksi dengan teman-teman yang umurnya di atas Agis ya tentunya. Oke, baik, di sini saya ada pertanyaan keajaiban ya. Boleh Agis dengarkan dan pahami ya. Oke. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaannya ini akan sedikit aneh atau mungkin Agis mendengarnya juga merasa aneh gitu ya. Nah, boleh sekarang Agis tarik nafas, buang perlahan dari mulut, tarik nafas lagi, buang perlahan dari mulut. Oke. Nah, nih Agis, sekarang AA boleh duduk dengan rileks. Sudah rileks? Boleh, silakan. Boleh. Tinggi mata. Oh, boleh. Oke. Sambil apa itu boleh. Oke. Sudah rileks? Sudah. Oke, baik. Bagaimana? Apakah merasa enjoy? Boleh, silakan ya. Dirasakan aja kenyamanannya. Nah, boleh Agis sekarang bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling hari ini. Nah, Agis pulang ke rumah, lalu kemudian tertidur di atas kasur yang nyaman. Nah, lalu saat tertidur terjadi sebuah keajaiban. Oke. Dan saat tertidur terjadi sebuah keajaiban. Nah, masalah yang bicarakan tadi itu hilang gitu karena keajaiban itu telah mengubahnya. Nah, lalu karena tertidur, jadi itu tidak tahu apa yang terjadi saat perubahan itu ya. Dan saat bangun pada pagi hari, nah, jadi apa nih
yang akan AA rasakan berbeda pada pagi hari itu? Kira-kira kalau kan tadi kan waktu tidur ada perubahan. Nah setelah bangun, kira-kira apa nih perubahan yang terjadi pada diri Agis? Mungkin agak lebih percaya diri lah ya. Oke, percaya diri ya. Oke, jadi ini merasa percaya diri ya tentunya. Oke, apa nih yang AA lakukan ketika berubah itu pada pagi hari itu? Apa nih yang AA akan lakukan? Mungkin melanjutkan apa namanya ya, semacam aktivitas yang mungkin aktivitas ya sehari-hari ya pasti intinya ya. Terus mungkin aktivitas yang lebih baik lagi lah. Oke, aktivitas. Oke, jadi akan melakukan aktivitas yang lebih bersemangat lagi ya. Oke. Oke, perasaan bahagia itu perasaan bagian apa yang membuat AA ini berbeda gitu? Ya apa sih ya, mungkin karena masalahnya udah apa namanya terselesaikan mungkin ya, apalagi sih mungkin tinggal menjadi yang lebih baik lagi sih, yang percaya diri. Oke, lebih percaya diri ya. Oke, kalau begitu jadi ini akan berbeda itu lebih percaya diri ya tentunya. Oke. Adakah orang lain yang mengetahui bahwa di pagi hari itu AA merasa ada perubahan gitu? Ya mungkin orang-orang sekitar pastilah melihat perubahan. Oke, orang-orang sekitar ya. Oke. Siapa itu? Ya mungkin tetangga, keluarga, keluarga, tetangga ya. Oke. Lalu yang teman-teman dan keluarga Agis lihat itu apa pada diri Agis? Nah, itu nggak tahu sih ya, karena saya jarang berbaur juga di rumah. Jadi jarang, kalau waktu cuti jarang, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang Agis harapkan orang-orang sekitar itu melihat Agis seperti apa? Ya mungkin lebih baik lagi kan? Lebih baik namanya sih dari sebelum-sebelumnya, mungkin lebih dewasa lagi gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Kira-kira nih perkataan apa yang akan diberikan oleh teman dekat dan yang diberikan oleh keluarga dan tetangga itu kepada Agis? Ya mungkin mengapresiasi kali ya, lebih mengapresiasi. Ya. Apresiasi seperti apa? Ya mungkin pujian kelihatan agak berbeda lah pada saat hari itu. Kamu lebih berbeda ya di pagi hari ini gitu, seperti itu. Oke. Baik, saya ingin Agis menutup mata. Oke. Baik, sekarang saya ingin kamu menutup mata dan fokus pada perasaan senang dan bahagia gitu ya yang dirasakan pada bagian. Nah, kira-kira perasaan bahagia dan senang itu berada di bagian tubuh mana? Berada lah di hati. Oke, boleh sambil dipegang. Ya. Apakah berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak. Berwarnakah? Ada. Tidak. Oke, sekarang saya ingin Agis ini fokus pada perasaan senang tentunya yang tadi Agis katakan. Lalu pegang. Saya ingin membawa pikiran Agis ini ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Beritahu saya ketika memori itu muncul ya. Oke. Gimana lagi ya? Oke, jadi perasaan senang itu kapan itu? Memori senang itu kira-kira
Kapan dirasakan Agis? Apa namanya, Bulan lalu. mungkin pas minggu-minggu lalu kali ya. Oke, minggu-minggu lalu ya Agis merasa senang dan bahagia. Apa yang terjadi di sana ketika Agis merasa senang? Mendapat apa, ujian dan perpanjang kontrak kali ya. Oh, oke, baiklah. Agis merasa senang itu mendapatkan kontrak dan pujian ya, pujian dan kontrak. Oke, karena pada itu Oke, baik, karena mendapatkan kontrak, perpanjangan kontrak. Nah, ada lagi pengalaman yang terjadi? Nggak ada, mungkin itu aja dulu. Oke, jika tidak ada, bisa dibuka kembali matanya. Ya. Oke. Baik. Jika seandainya nih ada skala 0 sampai 10 di mana 0 ini AA merasa tidak baik-baik saja gitu ya. Dan 10 itu kondisi yang terbaik di mana AA ini merasa sangat baik gitu ya, sangat baik keadaannya. Nah, kira-kira sekarang AA ini berada di skala berapa? Skala 7 paling ya. Oke, skala 7 ya. Kenapa ada di skala 7? Ya mungkin karena sedikit ada masalah, ya mungkin skala 7. Oke, baiklah kalau begitu. Jika seandainya nih ya, ini mampu terbebas dari perasaan yang tadi khawatir dan cemas. Nah, jadi tujuan A ini ingin naik ke skala berapa? Ya tentunya masih naik ke skala yang terbaik lah, ini 10. Oke, 10 ya. Baiklah, bagus sekali ya, skala 10 gitu. Bagaimana nih A ini bisa mampu mencapai skala 10 kira-kira? Ya gimana ya, ya mungkin resolusi yang kayak tadi, saya lagi ya, siapa tahu dengan umur yang lebih dari saya. Belajar bisa untuk berkomunikasi yang baik ya tentunya. Oke, baiklah kalau begitu. Lalu kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan gitu? Oh, mungkin itu sih udah. Sudah ya. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, saya berterima kasih banyak Agis sudah mau hadir dan mau mengikuti sesi konseling ini dari awal hingga akhir sesi sekarang. Nah, saya ingin tahu nih apa yang kamu dapatkan dari sesi satu ini. Mungkin solusi yang tadi ya, agar mencoba menjadi lebih percaya diri lagi lah. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, mungkin sesi konseling pertama kita sampai sini ya. Baik, terima kasih kepada sudah mengikuti sesi konseling hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.